Apa yang salah dengan strategi Madrid kemarin sehingga Barcelona bisa mengeksploitasi habis-habisan? Gini, sebelum gue jawab, tolong kamera arahkan ke gue. Jadi gue ini kan selalu dibully sama fans Madrid. Sekarang ini balasan gue, selesai tuh Madrid, oke? Tolong dipotong di TikTok dan disebar-sebarin. Sinian Kuai Li, Gong Sifa Choi. Selamat tahun baru Cina atau Imlek merayakan buat yang merayakan semua dan buat Bagie dan semua yang merayakan dari tim Jebret Media dan juga semua Jebret Team yang merayakan. Ini yang juga merayakan sama Aldi, Rizal dan juga Coach Justin. Yang merayakan cuma gue sama Nesa doang. Iya, gue Yang lain nggak ada. Gue pikir Rizal sama Aldi juga, ternyata enggak. Halo Edi. How are you? Nih, Edi. Ya, balik badan dong, balik badan. Ya, ketahuan baju minjem. Ini kalau ini skate dari Ciledug. Iya, dari Cikarang, Dok. Halo Edi. I'm Nketaya. Look like Messi, Mesaya. I'm Nketaya. Oh iya. Mulai sotoy ini. Iya. Habis ini gue gampar loh. Gimana Anketia kemarin cetak 2 gol, apa perasaannya? If you need goal, please call me. Selebrasinya gitu ya? Siram juga lu. Au. Tanya dong Ji, gue kenapa? Cakep! Gue pikir lagi pantun. Kenapa, Nes? Keinjak! Oh iya, aduh, bercandanya Sri Mulat banget ya. Sekarang tahu kan, Nesa tuh setiap Milan kalah nih kayak gini, ada gimmick-gimmick. Males ngelihat kamera, males siaran, sering muncul kayak gini nih. Kenapa, Nes? Ya karena kan musim lalu Scudetto, tapi tahun ini aduh hancur-hancurannya kayak Liverpool. Ya memang sih hancur ya kayak 5 kali beruntun loh nggak menang. Katanya Rizal udah nggak sabar nih coach pengen ngomong sesuatu sepatah dua patah kata. Ada apa coach? Ada apa Jal? Gue masih inget urgent. Itu. Urgensi malah. Ada sepatah kata apa Jal? Urgensi juara peler lah. Tapi kan terbukti ya nggak? Terbukti. Tapi katanya terbukti coach. The best, the Bukan best. coach, katanya terbukti dia juara katanya gitu. Ya, gue juga bilang Argentina juara karena anginnya udah mengarah ke sana. Dia ngomong gitu kan udah perempat final. Lu udah awal kan? Bukan dari awal. Sebelum mulai. Urgensi katanya. Satu bola belum ditendang. Luar biasa. Oh yang iya yang dia Dia cedera, Iya dicoret. nggak dicoret tapi disuruh pulang. Disuruh pulang. Iya. Kan lucu gitu. Sementara di Madrid udah bisa main. Artinya cederanya ringan kan? Iya. Nggak usah jauh kayak Depay lah. Iya, Cedera dibawa. lu tetap main. Tetap ikut. Ngerti nggak? Minimal dibawa lah. Iya. Dan kenapa namanya nggak dicoret? Terus pas final disuruh ke sana, ya ngambek lah. Lu sebagai pakar telematika gimana Len? Ya, melihat kesimpulan teman-teman nih kan namanya keputusan mundur, gua kan pernah mundur ya. Ini makanya. Kan masih hangat ya. Baru mau gue celetukin kalau ada Paham nih. lanjutan. Berarti kan ada secara psikologis. Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Era Deschamps ini selalu ada konflik. Si gengnya Benzema sama gengnya Loris. Ya kan itu internal. Mungkin juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Kita nggak pernah tahu pemain bola Indonesia itu banyak keputusannya diputuskan oleh istri loh. These guys textbook kan semua orang tahu. Dia trauma fans Liverpool. Apa yang dia bilang itu very textbook. Kita ini bukan siapa-siapa, kita cuma nonton. Lu nggak pernah tahu perasaan Arsenal seperti apa. Maybe, Jadi just maybe, don't lu pretend kalau lu Tuhan udah tahu apa lu netizen Wakanda banget lu Rizal. Gue pandangan gue itu. Mereka itu profesional, mereka udah tiap minggu bermain bagus. Mereka they know how to motivate gitu loh. Nggak, gua Dan bilang, tadi- oh ya Pep kirim cyber, fuck you lah dengan Gue singkat aja yang tanggapan untuk Bang Panji, karena Liverpool ini lebih bagus dari Arsenal. Kalah cuma sekali tiap tim itu. musimnya. Nah ini matematika tambah tolol lagi lu kalau Kalah bilang satu kali begitu. di akhir musim nggak jadi juara. Ini matematika, sepak bola itu bukan matematika. Iya, betul. Apa yang dialami Betul. Liverpool belum tentu dialami Arsenal dan belum tentu Arsenal juara. I agree. Iya, Tapi jangan datanglah dengan teori-teori yang netizen Wakanda. Ya dialami Liverpool. Jadi apa yang dialami Liverpool akan dialami Arsenal. Come on. Pelakunya masih City juga. Jadi gue Iya. khawatirinnya itu. Betul. Pelaku City juga nggak pernah menang UCL juga. Terus gimana itu ceritanya? Iya, UCL emang ide Iya, City. Enggak. Karena ini sepak bola nggak bisa diprediksi dan teori-teori itu bullshit. Iya, sama. Itu hanya teori di atas kertas. Lu sekarang dengan teori matematika seolah-olah apa yang lu katakan berlaku untuk Liverpool juga berlaku untuk Arsenal. Itu satu salah, oke? Yes. Kedua, yang cyber itu udah biasa. Itu bukan hal dan pemain itu nggak terpengaruh. Mereka tuh jauh lebih profesional daripada yang kita pikir. Gila di gua gara-gara kemarin nih dia yang hujat-hujat ini kan. Ngapain nonton Ronaldo? Orang nyerang gue gara-gara gue bilang ya kan banyak orang bego juga kayak nonton
apa nenek mani gayung itu kan, ya karena sekarang juga orang nyari Ronaldo pengen ngecengin doang, tapi disangka gue haters Ronaldo, dibully gue sampai di Instagram ada yang ngatain keluarga, tapi itu nggak pasang foto segala macam. Kalau pasang foto sini gue samperin sini nih, datang ke Pancoran sini ketemu gue kalau pakai foto lo sini ya. Pertama lewat golnya, gol sematawayang dari mantan pemain PSV Eindhoven membuat keunggulan 1-0 untuk Liverpool. Laporan halftime show sementara itu belajar kembali ke studio bersama Jebret ini semua. 1-0. 1-0. Kelamaan. Dia nggak tahu ada 7-0 abis itu. Dibalik Gi, dibalik Gi. Skor. Balik Produsernya skornya. sampai turun tangan loh. Cuman buat ngebully loh. Tahan pakai dada. Atau mau heading kalau gue bilang. Kalau ngelihatnya sih lebih mungkin karena kalau lebih ditahan pakai dada. Ternyata bolanya lebih rendah, Iya. dia makin turun. Bolanya dikit kena kaki, baru kena tangan dia. Setahu gue kena tangan Enggak, langsung loh. Langsung kena Kalau sini. Iya. itu kelihatan loh, kena paha loh, Enggak, Ji. kena Enggak kena paha. tangan dulu, baru kena apa? Dia kena tangan terus diangkat, baru kena pahanya. Langsung kena kok. Wasit itu ketika lu ada doubt, nggak kasih penalti. Itu keputusannya kan seperti itu. Kalau lo ragu, ada keraguan Enggak, sekecil lu apapun. buat apa ada VAR? Justru tujuan VAR adalah menghilangkan keraguan lu. No, kalau wasit No, gimana? memang begitu peraturannya. If Nggak the bisa, ref- itu peraturan harus dirubah, nggak bisa Ya, kan mereka kayak ikutin gitu. peraturannya when you're in doubt never give a penalty. Itu peraturannya seperti listen. itu. Peraturannya seperti Wasit itu. in doubt, itu it happens sekarang ini manusia. Memang seperti Dia itu. nggak bisa mengikuti matanya terlalu cepat. Itulah diciptakan VAR. Namanya juga video assistant referee. Iya. Video Kalau- yang mengasis referee. Kalau referee-nya in doubt, meragukan, konsultasi dengan VAR. Justru kebalik, VAR itu yang ngasih ke wasit. Artinya Seperti ada si hal-hal yang Casemiro. nggak bisa lihat dengan kasat mata. Itulah tujuan VAR untuk membantu. Kalau sekali lagi VAR itu hanya video, ada wasit di belakangnya VAR yang menentukan. Iya, iya. Kalau wasit itu tidak memberikan, ya Recall. memang kualitas wasit gitu loh. Dari Wisnu, Ustaz. Wisnu. Pertanyaannya, MU kan julukannya setan merah. Betul. Setan merah. Bulan puasa, setan kan pada dirantai, Tat. Nah, kalau setan pada dirantai, saya dukung siapa tuh? Sebagaimana Nabi bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, bacain berar. Belum sampai situ, Tat. Itu tugas Ustaz. Kalau saya bisa jawab, saya yang duduk situ. Kalau saya bisa jawab, saya duduk situ. Bahwa dinamika sepak bola itu kadang-kadang memang kita nggak bisa kontrol. Tugas pemain ya penggiat gitu kan cuman bertugas sesuai dengan kapasitasnya kan ya. Tapi urusan politik segala macam kan itu di luar jangkauan kita. Om berharap sih ini jadiin hikmah, jadi pendewasaan buat kamu dan teman-teman. Hidup terus berjalan, sepak bola nggak kiamat gara-gara nggak bisa tampil di Piala Dunia, masa depan kamu masih panjang. Jadi Om harap kamu sebagai kapten harus lebih kuat, lebih strong. Pesan itu aja ke teman-teman supaya mereka jangan terlalu lama sedih gitu ya Fer. Kan perjalanan masih panjang nih, dunia masih berputar gitu. Jadi nggak boleh rapuh cuma karena gagal di sini dan bukan karena keinginan kita gitu kan. Tetap semangat ya Fer. Aman Om, siap. Ya, oke Fer, thank you Fer. Tidak ada satu klub di dunia yang mau ambil alih. Gak usah lebih banyak. Sama aja. Sama sama coach tuh lihat tuh berarti lihat tuh. Bagusan kok ini gara-gara baju aja ini sih. Habis makan dia habis makan. Gajinya coach ketat tuh Hazard kan. Gue tahu nomor 56 Nah, aja. itulah bedanya. Itu jadi jebretin. Anjingnya enak banget. Gue pikir gue umur 30 Hazard bahkan di bawah gua berapa 32 umurnya ya. Dia kan masih mau 32, belum tua-tua setengah Ya, lo gini itu. aja. Lihat sama Benzema, lihat sama Belum Benzema. lihat perut ngabrar apa? Nah, pokoknya kalian gak usah nanya-nanya Nesa kemana, kapan Ji kemana, gak usah nanya-nanya, karena hari ini spesial, hostnya itu host favoritnya Koci. Ini dia, siapa? Hayo, kalian masih kenal gak? Assalamualaikum. Apa kabar Waalaikumsalam. Niko datang, gue mendadak sariawan. Udah lama gue ke DPI ya, tapi sekalinya masuk ke DPI, langsung sama rajanya, di raja terakhir. Coach Justin dan Aldi. Halo. Coach kangen gak sama Kak Niko? Kangen tampol. Jangan gitu Coach, bukan ntar lagi nih, kita udah hari ke-14 ya. Yang puasa kan lu, gue kan enggak. Oh, iya. Gue boleh. Jadi coachnya gak batal. Aman lah ya. Iya. Karena di bulan puasa ini yang batal bukan cuma puasa,
tapi kita jadi tuan rumah. Banyak yang batal. Di bulan ini bukan cuma kita yang puasa, tapi juga beberapa tim puasa gelar. Termasuk tim saya, Liverpool, kayaknya nggak dapat apa-apa tahun ini. 4 besar juga katanya, kayaknya udah nggak ngejar 4 besar gitu-gitu. Tapi gue bingung nih ya di Jebret Tim ini nih, kalau yang pada lagi ngebahas ya soal MU, jelek-jelekin MU, di komentar tuh pada marah-marah. Di komentar tuh pada marah-marah, kayaknya menonton Jebret Tim ini nih banyakkan pendukung MU nih kayaknya. Nggak seneng kalau MU dikata-katain. Beda di sosmed tuh kalau orang ngata-ngatain MU rame. Padahal di sini nih semuanya dari kru, dari CEO-nya semuanya anti MU. Kok bisa penontonnya MU sih? Gara-gara Bang Panji memang nih. Terus juga kalau gue sebenarnya salut sama kalau orang yang buka puasa tuh mengikuti sunnah Nabi yang makan 3 buah kurma. Itu gue salut banget tuh. Karena kayaknya gue nggak bisa tuh buka puasa cuma pakai 3 buah kurma gitu, nggak bisa gue. Gue kayak minimal 3 piring. Nggak apa-apa semuanya kurma, nggak apa-apa, yang penting piring 3 piring. Tuh ada Mas Aryo. Lucu banget Mas Aryo. Desa lihat. Desa orang nanti. Lucu banget nanti Desa orang presentasi lucu banget. Bang, aus bang. Hah? Aus bang. Aus. Air nggak ada. Wah. Air nggak ada. Oh, air nggak ada. Oh ini jadi. Lagi Desa. Udah dari sini. Ya masuk. Bawa 1-4. Udah yakin banget tuh. Emang yang cetak striker doang. Emang yang cetak gol striker doang lu goblok katanya. Ya kan dia musim lalu mempersiapkan itu, skemanya kayak gitu. Menurut lu berapa? Menurut lu siapa yang lolos? Madrid sih. Tetap. Iya nggak usah banyak ngomong lu dari tadi Madrid. Udah kita pindah topik lah, bertele-tele. Madrid. Selamat malam Jebret Tim. Kali ini saya akan melaporkan arus mudik Lebaran Ramadan 1444 Hijriah. Oke, namanya Mas siapa? Saya Chandra Ahmad Fikri. Chandra. Mas Chandra, klubnya apa nih Mas? Real Madrid dong. Real Madrid. Oke. Standarnya Pep. Ini yang dia pakai di leg pertama dan berhasil dijawab oleh Ancelotti di leg pertama, makanya skornya 1 sama. Ketika di leg ini berlangsung, Pep agak sedikit merubah. Karena di sini kita udah tahu udah ada 4, dia menambah 1 orang lagi, Ji. Jadi akhirnya di tengahnya ada 3. Ini tetap ada 2 di sini, si Stones sama Rodri. Di sini antara Akanji yang naik atau Walker yang naik. Jadi akhirnya dia build up-nya pakai cuma 2 center back. Anggap Akanji yang naik. Di sini ada 3 dan ini yang nggak bisa direspon oleh Real Madrid. Real Madrid kan dia pakai 3 di atas. 3 di atas ini ketika Rodrigo turun untuk bantu di sini, kurang orang di sini. Kurang. Akhirnya ya ini yang gua ngelihat Ancelotti nggak punya respon atas permasalahan yang diberikan oleh Pep. Ketika bola udah progres, kan yang nggak boleh dilakukan adalah bola itu progres dari sini sampai ke depan. Kenapa? Karena di sini depan udah banyak. Makanya dipakai tengah. Makanya di sini Gundogan, KDB itu sangat free ketika pertandingan di leg kedua. Apalagi kalau udah bola progres, di sini Grealish 1 lawan 1 lawan Carvajal, 1 lawan 1 lawan Kamavinga, nggak ada yang support. Rodrigo, Vinicius nggak sempat buat mundur. Ditambah lagi dengan si Kevin De Bruyne juga double team sini, double team di sini. Ini yang menurut gua nggak ada jawaban dari Ancelotti di pertandingan kemarin. Permainan gue bilang Indonesia slightly lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Nah, Karena Thailand, gue sering nonton Thailand ya. Ini gue rasa tim Thailand paling hancur yang gue pernah nonton. Gue setuju. Gue setuju ya. Secara generasi kualitasnya ya. Nggak usah bahas taktikal lah. Iya, kontrol passing aja ngawur loh. Iya. Asli, lu lihat gol kita di yang ketiga, 2 gol pertama kita untuk gue itu jatuh dari langit. But that's okay. Nggak ada satu yang throw in. Satu tapi eksekusinya bagus ya. Iya, eksekusinya bagus. It's okay. Tapi kalau gol kita yang ketiga di extra time, nah itu kan karena salah kontrol juga. Dan berkali-kali hilang bola karena salah kontrol passing. Ini bukan Thailand yang kita kenal. Jadi gue itu agak dikritik oleh beberapa orang ya. Seolah-olah gue nggak appreciate salah. Gue appreciate apa yang mereka, tim pelatih bekerja keras. Tim pemain bekerja keras dan mereka layak jadi juara. Sesimpel itu. Kita panggil ada CEO yang juga udah tergabung dari Zoom. Lagi ada di Inggris sekarang. Langsung dari Inggris. Kenapa ya? Ini gue diminta untuk ngapain?
Oh, gimana kemarin di Etihad, Bang? Kemarin gimana kunjungin Etihad sama tahu Liverpool masuk Europa League kemungkinan? Oh, oke, yang jelas nih gue nggak bisa lihat kalian karena ini kayak TV yang lagi belum mulai yang warna-warni gitu. Tuh kalau gue bilang pelangi ntar disangka gue pro ini lagi. Jadi kemarin di Etihad itu pengalaman pertama gue masuk setelah 3 kali cuma ada di depan. Terus berbedanya dengan beberapa fans-fans lain ini hobi jajan ya, karena menit-menit 35, 36 tuh mereka udah rebutan untuk beli Coca-Cola sama hotdog. Waduh. Jadi pas mau half time tuh udah kosong. Jadi gue bilang ini di satu sisi bagus nih, berarti nambah pemasukan buat klub. Tapi di sisi lain pertandingan belum habis, kenapa udah pada ini? Tapi apa mungkin karena udah nggak menentukan ya? Tiap tahun akan naik enggak? Kecuali ini bukan jualan beras. Lu kelihatan progres lu naik terus gitu, kayak model Haaland, kayak model Mbappe. Iya. Itu mungkin harganya akan, Striker iya. Kita bicara defender. Ya defender ya mungkin Defender kalau susah. Kalau si model Van Dijk yang nggak kelihatan turun kemarin ya mungkin dia akan bisa naik ya posisinya dari tapi nggak 100 Ya Maguire 80 coach, beda 20 juta doang. Itu MU yang goblok. Iya, ya kan artinya ada kemungkinan itu kan. Enggak itu Inggris. Inggris Cavalier beda. Ini non Inggris. Back tengah nggak ada yang terlalu mahal. Ya paling Van Dijk itu ya paling mahal. Bawa klub gila minta kayak Shakhtar minta Modric. Atas dasar apa lu minta Modric 100 juta? Karena tahu ternyata di belakang bully ada Arab juga ternyata ya. Gue udah berkali-kali bilang Pulisic kiri, Ziyech kanan. Iya kan? Masukin Lukaku atau siapapun strikernya dirombak sampai kedua pemain nggak dapat kesempatan. Ya ini menjadi permasalahan buat Gallagher yang dipertahanin. Gallagher dimainin terus. Gue rasa Gallagher sama Brad 11-12 itu kalau main. White, Saliba, Gabriel. White, Saliba, Gabriel. Ya. Timber di kanan. Oke. Bisa naik ke tengah. Tapi Timber akan naik ke tengah. Oh. Temenin Rice. Bukan Jorginho, Rice. Havertz di posisi Rice. Ini yang bikin line up siapa nih? Mabok lem ini. Tuh. MU 4-0 menghadapi Liverpool tapi di liga berjalan. Ya, artinya bahwa hasil menang ini bukan apa-apa, cuman yang gue harapkan adalah fatigue atau match fitness dari pemain terjaga. Dikit dong Sancho dong, lo ngelihatnya. Sampah. Oke, makasih jawabannya. Udah mewakili semuanya ya, kita masih panjang-panjang soal Sancho ya. Kalau dari kacamata gue ya, dia kalau kita kan kemarin tonton ininya fokusnya juga ke kiper kan. Yes, Onana kan. Onana itu emang beda sih. Beda banget dari tahu sih sebelumnya. Emang beda banget. Kenyamanannya, PD-nya, oper-operannya. Sampai PD nggak ngapa-ngapain kan ya. Nggak ngapa begitu. Walaupun dia kebobolan. Sian banget. Tapi bagus buat gua. Iya. Tapi emang butuh adaptasi yang sangat tepat ya. Iya, pasti lah. Itu baru pertandingan pertama dia. Tapi tanda-tanda utamanya udah oke. Ya cara dia distribut bolanya itu kan yang dicari oleh Ten Hag. Kok sekarang nggak ada wasit diem-diem aja coach? Menurut lo penalti nggak kemarin? Penalti. Ya kan? Penalti. Kok sekarang wasit itu lebih penalti daripada kasus Onana. Kalau gua kebalik. Ya kan keputusan wasit sekarang kan lebih ke on field. Itu satu ya. Salah satunya itu. Nah, parameter yang diambil oleh wasit kemarin ada 2. Oliver ya. Dari Oliver. Satu proximity. Dekatnya dia dengan bola itu. Ketika bola ditendang, apakah dia sempat untuk menarik tangannya atau enggak? Itu menjadi salah satu kalkulasi dari wasit itu. Kan itu bisa dicek di VAR. Iya, tapi menurut dia kan kalau ini terjadi sama wasit lain dan wasit lain akan melakukan ini sebagai penalti, nggak masalah juga karena ini kan pertimbangan dari dia. Tapi menurut dia dan ini sesuai guideline juga adalah satu faktor proximity tadi. Jarak 1 sampai 2 meter itu masih ada kelonggaran di mana dia ada kesempatan untuk narik atau tidak. Ketika lo nggak sempat narik, lo kena, itu nggak jadi penalti. Kedua, sudut. Satu tangannya begini, satu tangannya begini, ya kan? Yang kena di sini. Nggak begini, yo, begini. Enggak. Lo lihat lagi. Lu yang lihat lagi. Foto. Iya, satu tangannya di atas, satu tangannya di sini. Tidak di sini, bener-bener di sini. Tidak melebihi kepala, tidak melebihi kepala. Tapi melebar. Dan lebar itu sudut juga dihitung. Kalau sudutnya di atas 90 derajat, begini di atas ini. Coba lihat Bar. Sudut tangannya itu kan ke bawah, sikunya itu di bawah. Satu sikunya di atas, melebihi kepala dia. Kalau bola itu kena yang kiri, sudah pasti penalti.
Tapi yang kanan itu bisa jadi nggak penalti karena sudutnya lebih kecil dari 90 derajat. Dan dia tangannya tidak melebihi kepala. Itu pertimbangannya. Satu, kedekatan dia dengan bola. Kedua, sudut itu, Ji. Jadi dua-dua keputusan itu mendasari dia untuk mengatakan ini tidak penalti. No. Enggak, ini teori bullshit kalau gue bilang. Keputusannya seperti kalau gue minta waktu juga untuk menjelaskan. Begini, udah pasti. Memang maka dari itu semua pemain begini tangannya. Ya, atau gini atau lah ya. begini, Ya, atau ya, begini begini. natural. Ya, ya. Posisi dia mau sudut 90, 89,5%, Ya, lo baca atau mau aja. berapa persen. Dia membuat tangannya, bodinya bigger. Dari situ aja udah, I don't care berapa sudutnya, lu udah melebihi tangan lu itu aktif. Iya, Di situ banyak sekali wasit yang memberikan penalti. Iya, memang. Iya kan? Kedua, dia punya VAR yang dia bisa cek. Oke? Gue pikir pertama juga gitu. Setelah gue lihat berapa kali, dia itu benar-benar datang dengan tangannya sudah melebar. Ya, dia gini, jadi kan? memang untuk membuat bodinya bigger. Ya, dia gini kan. Iya. Ya. Jadi untuk gue sih alasan apalagi kita nggak punya VAR. Dia punya VAR. Iya. Dia bisa cek arah dari mana dia datang sampai dia kena ke handsball-nya. Itu dia memperbesar bodinya. Iya, Dan iya. itu pelanggaran. Udah kayak bulu Mau nih. itu 43 derajat, Pak. Mau 29. Kalian tim mana? Sekarang gimana lu bisa tahu itu berapa derajat kalau di VAR? Kelihatan sudutnya di bawahnya Enggak, bahu. bukan. Kasus lain. Coba mana sekarang ini? Lu tahu bisa dari mana itu berapa derajat? Di bawah bahu sih Mas, gimana sih Mas? Di bawah bahu kan? Itu di atas bahu, gimana? Yang kiri di Yang atas kiri, bahu. ya. Yang kan kanan? di sini nih. Yang kanan Kayak yang Australia gitu kan? Ini Tetap dia sudut. memperlebar, yo. Nah. Tuh, lihat. Kan begini, bukan begini yang lu Betul, bilang. cuman sudutnya bahu sama siku tinggi. Kagak ngaruh, dia tetap memperlebar, yo. Berarti ini kalau pelajaran buat back tengah sekarang kalau mau nahan bola gini. Iya, exactly. Betul. Bener, kalau lo kayak gini nggak akan penalti. Serius. Cuman kan dilihat. Ini kan tadi gue bilang satu dari sudut tadi, kedua proximity, jarak. Tahun lalu gue dikritik. 4 besar kita bisa main. Itu karena Liverpool sama Chelsea bapuk, bukan karena lu hebat. Lu kemarin bisa dengan main power football lu bisa dapat banyak poin. Nah, tahun ini permainan lu udah kebaca, nggak banyak tim udah ketarik dengan permainan lu. Brighton kemarin luar biasa. Mereka main fisik, main keras Brighton play their game. Dan pemain Newcastle benar-benar nguber pantat sebagian besar dari terlalu banyak dribbling. Dan tiap kali dribbling hilang, Satu-satunya pemain yang gaya mainnya masih belum kelihatan nyetel ya. Iya, betul. Yang lain gila, Brighton keren banget. Dan gua akan jauh lebih sering nonton Brighton sekarang. Gue happy nonton Brighton. Nontonnya. Karena untuk gue nonton bola itu harus happy. Lo tau gue kemarin Barca, karena gue fans Barca ya. Gue nonton 15 menit, 20 menit, suaranya doang gue tinggal rebahan. Fucked up, man, ngerti nggak? Kembali lagi ke Brighton, gue sangat enjoy. Mungkin gue akan beli jersey Brighton. Nanti kalau di Inggris, ya menyumbang Brighton bahwa lu udah luar biasa bisa membuat Apresiasi. Apresiasi, bener. Peluang mana lagi? Yang Bukayo Saka di save sama satu Onana. terus. Odegaard yang mana? yang akhirnya gol. Ya itu kan gol di luar gol. Martinelli 2 kali. Mana sekali? Yang ada yang masuk sekali ke samping. Iya. Udah. Artinya peluang banyak. Makanya Makanya itu mah setengah peluang matang. Yang benar-benar di save sama kiper. Yang di save sama kiper. Kagak ada. Emang makanya, itu syutingnya cuma Onana doang. Makanya berarti finishingnya juga berantakan dong. Oh iya, kalau betul. finishingnya lebih rapi bisa 5-4 gol dong. Maka dari itu kalau lu bicara setengah peluang itu udah lama. Dari tahun lalu Arsenal create setengah peluang banyak. Oke. UEFA Football Board. Mereka bertemu di akhir April. Di akhir April dan akan bertemu di setiap tahunnya. Isinya Mourinho, Ancelotti, Zidane, Maldini, Capello, Figo, Koeman, Southgate, Laudrup, Benitez, Martinez, Mijatovic, Klinsmann, Keane, Vieira, Larsen, Abidal. Lo sebut semua pemain tahu itu siapa. Semua orang tahu kapasitas mereka apa. Dimasukin ke dalam satu ruangan. Diliatin video handsball. Ditanya, handsball apa enggak? 50% bilang handsball, 50% bilang enggak. Waduh. Lu bayangin pelatih-pelatih yang sudah berapa puluh tahun bermain bola aja melihat itu sebagai 50-50. Ada yang bilang itu handsball, ada yang bilang enggak. Jadi wajar kalau orang melihat
ini handsball, ini enggak. Ya kan lagi-lagi gue bilang, kenapa orang ribut 90 derajat apa enggak? Ya karena kan cuman gampang. Ininya lo rata sama ini apa enggak, ininya apa enggak. Kalau lo bilang, ya udah mereka lebih baik ini. Ini natural nggak posisi ini kan enggak. Gue coba melihat dari keputusan wasitnya kan gue bilang gitu. Mengacu pada peraturannya seperti ini, mengacu pada acuannya adalah proximity tadi atau the angle of the hands. Tapi yang jelas kalau kita lihat Liverpool ya kemarin itu kayak kesulitan gitu ya untuk memecah kebuntuan di Lu jangan sedih gitu babak loh. pertama gitu loh. Kenapa sedih gitu ini? Ini kenapa sebenarnya Liverpool di babak pertama ini? Bentar, kesulitannya itu di mana? Membongkar. Membongkar kayak apa-apa yang Melihat di dibongkar. babak pertama kayaknya mainnya jelek banget itu. Bahwa mereka tertinggal terlebih dahulu cetak gol bukan artinya kesulitan kan. Makanya gue tanya kesulitannya itu di mana? Iya, cetak gol lah pada babak pertama lah coach. Ya apanya? Liverpool secara all team. Secara all team kenapa? Iya. Lu sengaja nih ngajak perang lu. McAllister di setiap permainan kan juga bagus, tapi kemarin lagi jelek, akhirnya diganti dan Liverpool akhirnya bisa come up with a plan, build up lagi dan akhirnya bisa mencetak 3 gol. Jadi comeback-nya itu cukup beralasan karena di belakangnya ada Klopp. Oke, kalau menurut coach sendiri gimana kok? Sama kok seperti Mas Aryo. Pertanyaan textbook banget. Niko, lu kalau tanya jangan terlalu gampang gitu lah. Ya jawab aja kalau gampang. Enggak. Lu tau level gue kan? Masa lu tanya Aryo udah jelaskan masih tanya pendapat lu apa lagi? Come on Niko. Coba lemparkan pertanyaan yang lebih cerdas lagi. Jangan terlalu textbook. Karena waktunya Ten Hag mencadangkan atau justru Rashford akan terus diberikan kesempatan karena nggak ada pilihan? Gua rasa ya lebih karena nggak ada pilihan ya, walaupun Jangan ngaco ada pilihan, salah Rijal. Karena ada pilihannya. Ini pemain namanya terlalu besar untuk mengisi bangku cadangan di United. Gua rasa itu yang ada di benak Ten Hag. Ronaldo dicadangin dibuang, tidak ada yang terlalu besar apa? Itu terlalu personal kalau yang gitu. Tapi kalau untuk Rashford ini gua rasa ya ini kalaupun berbicara soal dicadangkan atau enggak, ini jujur ya, Rashford dari 2 tahun 3 tahun lalu gue ngerasa nggak ada perubahan sama sekali. Ini ada yang salah dengan United di musim ini, ya kalau bukan si Ten Hag, 4 kekalahan dari 7 game itu seharusnya udah muncul agenda pemecatan menurut gue kalau udah hasilnya kayak begini. Ada saweran dari siapa? Ada saweran dari Justinus Laksana 1 juta rupiah. Selamat berlibur coaching ke Eropa. Pesannya gini, selamat bekerja, tolong jangan kardus. Gimana Fir, lo ada info, mungkin lo kan suka ada info aneh gitu dari di airport kelihatan Saka pingsan, atau di rumah sakit mungkin dia disuntik kelihatan bisa jalan, itu kan suka ada info aneh dari lo. Iya, enggak. Jadi mungkin yang jadi perdebatan Info unik lah. Wah, aneh. Kalau aneh tuh Abrar. Orang bingung, kok Firzi bisa dapat ginian gitu kan? Apakah temenannya dia orang-orang di temenan sama airport ya? orang-orang ini mungkin sama pramugari gitu misalnya. Porter sama porter tuh. Pramugari jadi Jangan bahas-bahas ini. Ada info apa? Iya, jadi perdebatan soal Saka nggak ada tuh akan ini ya jadi sorotan karena Saka itu sejak dia debut bagi Arsenal usia 17 tahun 2018 itu dia hanya absen 3 pertandingan karena cedera. Dia ever present di tim Arsenal karena memang dia itu bisa menjaga kebugaran dengan sangat bagus. Tapi karena dia sekarang akhirnya cedera, mulai ada perdebatan lagi soal load dari seorang pemain. Pokoknya Chelsea nggak menang. Kalau gue Chelsea menang. Chelsea Tapi nggak taruhan, Ya. Chelsea menang. Cupu. Chelsea menang tapi nggak taruhan. KFC doang, nggak usah. Kalau malu bukan tiket lah. Gue supporternya. Gue supporternya. Gue belum pernah nih. Udah deh. Ayo coach. Chelsea MU. Senin ya. Senin. Apa? Dipesenin. KFC aja KFC. 2 bucket. KFC 2 bucket. Chelsea ya. Itu dong. Dan pastinya ini hari sebuah yang bahagia buat Coach Yasin karena langsung disuguhi ayam dari Rizal. Silakan Rizal, patah dua patah kata ini bersama Mas Aryo juga. Ini apa nih? Ada ayam di tengah-tengah ini apa nih? Ini nih efek Mudrik CS nih, kampret banget berdua. Wah, ini nikmat banget. Banyak cincong. Pertama kali ya. DPI sambil makan. Wanginya enak lagi Mas. Wanginya enak banget. Ini efek rookie, Aduh. rasa dirinya benar. Orang-orang kayak gini harus kita sikat. Korban berikutnya Oki Rengga. 25 JT, siap-siapin duit lo dari AdSense lu kumpulin dulu Oki Rengga. Untuk perdana ayam dulu Mas, tapi belum kapok tenang aja. Enggak apa, ini melatih mental lo ya sebagai Habis adik muda. ini kita taruhan itu ya. Apa nih? Tiket Bali. Anjir.